Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, kita bersyukur pada pagi hari ini tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tetap bisa belajar ya. Tentu ini dengan adanya nikmat Allah, nikmat Tuhan yang Maha Esa. Maka supaya dijaga kesehatan kita dengan cara banyak makan makanan yang bergizi, menjaga jarak dalam pergaulan, membasuh tangan yang banyak, yang sering, kemudian memakai masker. Nah, itu salah satunya ya. Nah, namun demikian, kalian tetap pada kewajiban kita masing-masing, yaitu belajar dari rumah. Nah, anak-anakku sekalian, minta tolong Pak Ali ya untuk dicermati ya, diteliti agar setiap penyampaian informasi pelajaran kita dapat diserap dengan sebaik-baiknya. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang kegiatan nelayan ya, kegiatan nelayan di pantai pada pembelajaran 4 ini di sub tema 2 insyaallah. Maka kalian diminta untuk lebih banyak memahami tentang kehidupan nelayan. Kehidupan nelayan itu di laut ada banyak perannya ya. Ada yang memang sebagai nelayan mencari ikan, ada di pinggir pantai itu berperan sebagai pedagangnya, bahkan juga ada pembeli ikannya. Nah, itu semuanya dalam bentuk interaksi yang ada di pantai, di pinggir pantai ya. Nah, kalian nanti akan pelajari lebih detail lagi. Nah, anak-anakku sekalian, peristiwa angin laut, angin darat, kalian harus paham itu terjadinya di pantai, dimana dari angin darat ke laut, dari angin laut ke darat. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perpindahan panas atau kalor dan perbedaan suhu antara suhu di darat dan suhu di laut. Nah, kemudian pada nelayan Panti Ngerenihan Gunung Kidul ini di Jogja kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam hari dan dini hari, melaut terus ke tengah. Mereka menebar jala ya. Untuk apa? Untuk menangkap ikan. Nah, ketika mereka kembali ke pantai pada siang hari, mereka biasanya akan disambut. Nah ya, disambut oleh nelayan lain untuk membantu meminggirkan perahu, menggeser perahu dari tengah ke pinggir, ke darat ya. Kemudian yang lain juga membantu menurunkan hasil tangkapannya. Nah, suasana yang seperti itu loh, tolong menolong antar nelayan itu terjadi di nelayan-nelayan kita di Yogyakarta. Contohnya ya tadi ya, di daerah Yogyakarta, Gunung Kidul, Pantai Selatan. Nah, mari Pak Ali bacakan tentang kehidupan nelayan ya di negara kita. Coba perhatikan gambar di atas ini. Para nelayan dan para pedagang ikan itu bertemu di suatu tempat, namanya tempat pelelangan ikan di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan itu merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Nah, tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Nah,
Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya sebagai racun dan bom ikan yang dapat memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa, menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat yang berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Nah, kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Nah ini ya. Nah itu Pak Ali sudah membacakan teksnya. Kalian bisa baca ulang teksnya itu di halaman 106 di buku kalian, 107. Kemudian tulislah ya. Gunakan kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Paragraf pertama, hal penting apa dari bacaan itu yang kamu peroleh? Paragraf kedua, paragraf ketiga, juga paragraf keempat. Saya yakin, paling yakin kalian sudah bisa. Karena tempo hari beberapa waktu yang lalu juga di semester 1 sudah sering kita lakukan ya, tidak ada masalah. Nah ini yang berikutnya tantangan yang menarik buat kalian ya, tantangan yang menarik sekali. Kenapa? Kalian diminta untuk menulis pertanyaan. Tulislah pertanyaan dan jawabannya juga pada tempat yang tersedia berikut. Jadi di buku kalian tulis, kalian dari teks itu membuat pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, bagaimana kehidupan nelayan di Yogyakarta? Jawab sendiri ya, jawabannya sendiri. Jadi memilih pertanyaan sendiri, menjawab sendiri. Nah, kata tanya yang digunakan itu biasanya 5W 1H ya, would, who, siapa, what, apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, dan kapan. Nah itu digunakan sebagai kata tanya ya. Jawabannya itu tentu saja adalah jawaban yang ada di teks. Berapa buatnya Pak? Ini 1, 2, 3. Jadi membuat 3 bacaan, 3 pertanyaan, juga 3 jawaban yang sesuai. Nah kemudian ini yang berikutnya, tulislah pengalamanmu, pemahamanmu tentang isi bacaan dan tulisan 1 paragraf berikut. Jadi ini diminta kalian menulis 1 paragraf tentang apa yang kalian pahami di teksnya ya, di teksnya di atas ya. Oke, paham? Kemudian berikutnya, anak-anakku sekalian, ini kegiatan pelelangan ikan adalah kegiatan jual beli ikan di darat ya, di tepi pantai. Kalian juga diminta untuk membaca kegiatan pelelangan ikan di TPI, di tempat pelelangan ikan. Nah, setelah dibaca apa? Setelah dibaca kalian mengamati gambar dan bacaannya. Maka ini juga dikerjakan. Misalnya peran ya, peran nelayan. Nelayan perannya berperan apa? Pencari ikan. Jadi nelayan berperan pencari ikan. Pedagang berperan apa? Pembeli ikan, penjual ikan. Kemudian masyarakat, pembeli, perannya apa? Membeli ikan. Dan lain sebagainya. Nah silakan ini ditulis hasil pengamatan gambar dan bacaan sebagaimana yang Pak Ali jelaskan tadi ya.
Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah, kalau dalam bentuk gambar atau dalam bentuk bagan seperti ini, nelayan punya peran apa, punya hak apa, punya kewajiban. Nah, ini juga minta tolong dikerjakan ya. Misalnya nelayan berperan mencari ikan, haknya mendapatkan upah, mendapatkan hasil, mendapatkan uang dari apa yang dijual. Kewajibannya mencari ikan. Yang kedua, misalnya pedagang berperan membeli dan menjual ikan, haknya mendapatkan ikan hasil yang dibeli. Kewajibannya membayar kepada nelayan apa yang dibeli ya. Nah, itu termasuk semua kegiatan yang terjadi di pelelangan ikan ya. Ada pembeli dan seterusnya. Silakan kalian tulis di sini. Nah, anak-anakku sekalian, saya kira demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Cukup gampang saja. Tugasnya ada 3. Yang pertama menentukan hal penting di paragraf. Yang kedua menentukan peran di TPI. Yang ketiga juga menulis ulang peran, hak dan kewajiban setiap orang yang berinteraksi di tempat pelelangan ikan ya. Adapun yang lain ini tidak usah, cukup kalian mengerjakan yang tadi saja. Maka kalian nanti tugas ini dikumpulkan paling lama nanti malam ya, nanti malam pukul 21 atau pukul 9 malam. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah dan orang tua, mohon dukungannya untuk senantiasa mendampingi putra-putri kita belajar, giat belajar agar tetap memiliki pengetahuan dan kecakapan, sehingga tetap senantiasa ya mengasah keterampilan, kemampuan, kecakapan kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita semangat belajar. Nah, semangat belajar. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.